mitos yang beredar soal puasa. Jangan sampai kamu terjebak oleh mitos-mitos yang keliru tersebut. Takutnya ibadah puasa kamu jadi nggak lancar. Kami sendiri pun sering mendengar mitos-mitos keliru soal puasa. Apa aja mitosnya? Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 7 mitos dan fakta tentang puasa yang perlu kamu tahu. Number 1. 1. Selama puasa tidak perlu berolahraga karena akan membuat tubuh lemas. Faktanya, jika selama berpuasa hanya berdiam diri, tentu waktu akan berjalan lama. Kadar gula darah pun lebih cepat turun karena sel-sel tubuh tidak beraktivitas. Akibatnya, oksigen tidak masuk ke sel-sel tubuh dan tubuh menjadi loyo serta tidak bertenaga. Yang harus kamu lakukan adalah olahraga dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Jangan melakukan olahraga berat atau setelah sahur karena akan memicu dehidrasi. Sebaiknya, olahraga dilakukan setengah jam sebelum berbuka. Caranya dengan mencari kegiatan olahraga yang menyenangkan, seperti bersama-sama dengan grup. Lakukan semua kegiatan tersebut dengan perasaan gembira. Suasana hati yang bahagia membuat waktu akan lebih cepat berjalan. Number 2. 2. Berbuka dengan minuman dingin. Faktanya, dalam keseharian tidak dianjurkan minum dingin saat berpuasa. Tubuh perlu waktu untuk menyeimbangkan suhu air agar bisa diserap ke sel. Sehari-hari saja tidak dianjurkan, apalagi saat puasa. Suhu tubuh cenderung menghangat dari biasanya. Bayangkan saja, selama hampir 12 jam tidak diisi air, tiba-tiba langsung diisi dengan minum dingin, bagaimana rasanya? Yang harus kamu lakukan adalah minumlah air putih hangat yang langsung diserap oleh sel. Jangan berbuka dengan minuman yang dingin, apalagi dibarengi dengan makanan lemak seperti kolak pisang. Itulah yang bisa menyebabkan kegemukan. Juga jangan berpuasa dengan minum kopi karena akan merangsang pengeluaran cairan tubuh. Number 3. 3. Tidak sahur tidak masalah. Faktanya, makan pagi atau sarapan penting untuk membangun metabolisme dan kecukupan oksigen pada malam hari, sehingga kita bisa beraktivitas. Begitu pula saat sahur. Kita harus sahur karena setelah itu tidak ada makanan lagi yang akan dikonsumsi sampai waktunya berbuka. Memang ada orang yang menu sahurnya hanya dengan susu, tapi tidak semua bisa seperti itu. Ketahanan tubuh setiap orang berbeda-beda. Selain penting bagi tubuh, sahur juga bisa mengumpulkan semua keluarga sehingga hubungan tambah akrab satu sama lain. Yang kamu harus lakukan adalah besarnya porsi yang dibutuhkan sama seperti sarapan. Tetap ada daging seperti protein, sayur, buah, karbohidrat. Jangan makan makanan yang berminyak karena dikhawatirkan mempengaruhi tenggorokan. Number 4. 4. Orang lanjut usia tidak boleh berpuasa. Faktanya, setiap orang tentu saja kondisinya berbeda-beda. Ada yang usia 60 tahun lebih lemah daripada yang usia 70 tahun. Semuanya sangat tergantung pada pola hidup atau pola pikir dan aktivitas yang dilakukan. Jadi, usia bukan patokan orang lanjut usia tidak boleh berpuasa. Yang harus dilakukan adalah periksa ke dokter untuk mengetahui apakah ada penyakit yang membahayakan. Jika ada, segera konsultasikan apakah boleh melakukan puasa atau tidak. Number 5. 5. Puasa dapat menurunkan berat badan. Faktanya, puasa bisa menjadi program diet yang bagus. Namun, hati-hati saat berbuka puasa. Perhatikan makanan saat berbuka. Jika makanannya banyak dan berlebihan, yang terjadi bukannya berkurang berat badannya, malah bertambah gemuk. Yang harus kamu lakukan adalah jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan berkalori tinggi seperti makanan bersantan, manis, atau karbohidrat tinggi. Sebaiknya makanlah buah, sayur, dan daging tanpa lemak. Number 6. 6. Puasa bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Faktanya, puasa dapat menyembuhkan penyakit hipertensi, MA, asam urat, diabetes. Tapi sangat tergantung pada disiplinnya orang.
Misalnya, sudah tahu menderita asam urat, sebaiknya jangan makan daging berlemak, santan, kacang-kacangan, sayuran warna hijau tua, atau bahkan makan kambing guling saat berbuka. Yang harus kamu lakukan adalah, puasa merupakan program detoksifikasi. Jika sebelumnya pencernaan hampir tidak pernah istirahat dengan nyaman, puasa membuat pencernaan mendapatkan kekuatannya. Jadi, saat berbuka, jangan makan berlebihan. Number 7. 7. Berbukalah dengan yang manis. Faktanya, tergantung seberapa banyak makanan manis yang kamu konsumsi. Pada saat puasa, kadar gula darah cenderung menurun. Jika berbuka dengan kolak pisang atau cendol, maka lambung akan kaget karena makanan tersebut mengandung lemak, gula, dan karbohidrat tinggi. Hati-hati bagi penderita diabetes, bisa-bisa menjadi lonjakan gula darah. Yang harus kamu lakukan adalah berbukalah dengan segelas air putih hangat dulu untuk memberi peringatan pada sistem tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan sebutir kurma karena kandungan gulanya tinggi tapi lambat dicerna. Setelah itu, bebas jika ingin mengkonsumsi makanan lain. Jangan setiap hari makan makanan bersantan. Sesekali selingi dengan jus buah alami yang tidak memakai gula tambahan. Nah, itu tadi 7 mitos dan fakta tentang puasa yang perlu kamu tahu. Mana mitos dan fakta yang baru kamu ketahui? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu.